Oke, nah sekarang kita mau nanya-nanya nih sama Ibu Dokter tentang perjalanan S3. Nah, jadi waktu 2000 berapa tuh ya? 2011 ya. Pernah S2 ya nggak sih? Ya. Terus 2000 berapa lagi? 18 2019 terus S3 juga 18. gitu. Nah, itu kan buat wanita itu ibu rumah tangga lah ya. Itu kan jadi rada aneh ya sekolah mulu gitu kan S2 S3. Terus kenapa sih sebenarnya sekolah? Apa sih yang dicari gitu? Sebenarnya jawabannya adalah ada pada diri Pak Dokter sendiri ya. Kok saya tahu kamu? Karena yang menjadi, kalau dulu waktu S2, dulu kan saya kerjanya itu di Jogja ya, Gunung Kidul. Sementara keluarga di sini, di Jakarta. Pengen dong bareng kumpul sama keluarga ya. Sudah beberapa kali mencoba untuk minta pindah, tapi belum dapat rezekinya. Pindah kerja ke Jakarta. Itu di LIPI ya? Di LIPI Gunung Kidul. Tapi karena satu dan lain hal sepertinya susah untuk pindah, akhirnya pengen tetap di Jakarta, mencoba bertahan dengan sekolah. Coba bertahan di Jakarta dengan sekolah. Jadi sekolah cuma alasan. Buat tetap di Jakarta. Jadi sekolahnya itu dalam tanda kutip terpaksa untuk memperpanjang nafas di Jakarta. Itu untuk yang S2. Tapi kan kemudian ya itu harus dijalani. Kemudian dan akhirnya juga nggak bisa pindah juga setelah selesai S2, keluar kan. Sudah tidak lagi bekerja. 2014 selesai S2, diminta untuk kembali lagi, tapi rasanya berat. Ya akhirnya ya sudah, saya memutuskan untuk resign dari LIPI. Saat itu kan namanya masih LIPI, kalau sekarang kan BRIN. Sudah jadi ibu rumah tangga. Jadi habis lulus kuliah jadi ibu rumah tangga? Ya, malah ijazah S2-nya istilahnya digantungkan gitu ya. Gantung raket. Gantung ijazah. Itu kemudian kenapa mau lagi lanjut S3 gitu. Sebenarnya alasannya adalah orang yang ada di sebelah saya ini ya, yang awalnya ayo dong sekolah, sementara saya berpikir S2 saja harus saya gantungkan nih ijazah gitu, nggak punya pekerjaan, ini harus S3, gimana kata orang S2 aja, sayang dong mbak ijazahnya, ini ditambah lagi ijazah S3 terus statusnya masih ibu rumah tangga, nggak mau. Tapi yang di sebelah saya ini kayaknya nggak tahu semangat belajarnya tuh tinggi banget, malahan akhirnya katanya memutuskan saya aja yang lanjut S3. Nah kemudian akhirnya kami berjalan dengan aktivitas masing-masing ya. Jadi Mas Yopan dengan aktivitas barunya sebagai mahasiswa S3, sementara saya di ibu rumah tangga dengan mencoba untuk menjadi seorang entrepreneur, waktu itu mencoba bisnis usaha makanan. Jadi kok kayaknya jadi satu rumah, tapi kok kegiatannya masing-masing gitu ya. Sementara tujuan saya menikah itu adalah yang ingin tumbuh bersama. Kan kita dipertemukan itu dalam kondisi yang sama. Ini setara nih, di awal itu segini. Kemudian satu pasangan itu dia tumbuh. Contohnya dalam hal ini ada S3 ya. Jadi Mas Yopan udah duluan S3, sementara saya masih di sini. Berarti kan ada ketidaksinkronan gitu ya, yang harus diluruskan kembali. Ya mau nggak mau karena ini udah jalan duluan, nggak mungkin mundur. Saya harus naik. Berarti kan saya harus minimalnya seimbang. Supaya juga. Apa? Supaya pembicaraan kita tuh nyambung lah. Oh, jadi kalau nggak satu frekuensi gitu kan, tetap kita bertumbuh bersama. Ya akhirnya saya memutuskan untuk lanjut S3. Tapi karena lebih leluasa, tidak seperti waktu S2 yang pokoknya ya karena untuk bisa bertahan ya udah terserah jurusannya apa aja. Kalau sekarang karena saya waktu S1 itu memang bidangnya gizi, saya ingin balik lagi nih pas waktu S3 itu ngambil gizi lagi. Begitu. Ya, mungkin di awal
agak terpaksa juga, tapi karena bidangnya memang saya suka, ya pada akhirnya juga disenangi juga sih. Jadi jadi motivasi S2 itu gara-gara ngikutin suami S2 biar nyambung. Sama biar biar bertahan di Jakarta. Terus S3 juga sama biar nyambung juga ngobrolnya. Gitu ya. Jadi ilmunya malah belakangan. Tapi pada akhirnya justru ya senang juga sih. Ya senang dicemplungin lah akhirnya. Jadi senang dicemplungin ya. Jadi senang kalau kuliah. Kalau kuliah itu berarti kan ada kegiatan, ada activity, bertumbuh dan itu jadi bahagia ya. Jadi senang ya. Good idea. Apalagi ada. Jadi saya tuh ikut satu komunitas namanya Institut Ibu Profesional. Oh, IIP. Ada Jadi waktu IPB, saya ada ITB, ini IIP. Ya. Nah, ini di situ ya, kita itu diharapkan bahwa perempuan itu dia punya minimalnya 3 peran. Perempuan jadi 3 peran. Okay. Yang pertama sebagai seorang ibu, kalau yang sudah berkeluarga ya. Kemudian dia seorang istri. Kedua. Kemudian yang paling juga penting adalah dia sebagai dirinya sendiri. Nah, di IIP itu meskipun kita sudah punya suami, meskipun seorang perempuan itu sudah punya anak, dia tidak boleh melupakan jati dirinya sebagai seorang perempuan yang harus terus belajar. Karena perempuan itu adalah peradaban di keluarganya. Benar juga. Rata-rata orang bilang suami sebagai istri itu sebagai istri dan sebagai ibu dari anak-anak. Tapi ada peran ketiga yang juga dia itu diri sendiri gitu ya. Bener juga ya. Kenapa orang pada lupa itu? Oke. Jadi yang ketiga ini penting banget. Nah, makanya jadi sekolah lagi. Iya, karena kan buat ngajarin anak-anak juga ya enggak? That's good idea. Oke. Jadi kalau suami sebagai apa ya? Sebagai suami, sebagai keluarga, sebagai diri sendiri, sebagai pencari nafkah, yang bentulin genteng dan seterusnya. Oke lah kalau gitu. Oke.